Saat kamu tengah asik makan steak di restoran, tiba-tiba malamnya kamu merasakan nyeri dan tidak bisa menggerakkan bagian persendian khususnya kaki, hati-hati, itu tanda asam urat kambuh karena telah mengkonsumsi makanan yang mengandung purin tinggi. Penyakit asam urat ini memang sering menyerang secara tiba-tiba jika kamu tidak hati-hati terhadap trigger yang menyebabkannya kambuh. Biasanya kamu lupa dengan diet purin yang tengah dijalani sehingga makan makanan yang tinggi purin tanpa disadari. Gejala asam urat atau GOUT sendiri umumnya berupa panas, kemerahan, dan pembengkakan pada sendi yang terjadi secara tiba-tiba. Persendian yang sering mengalami serangan adalah persendian kecil seperti ibu jari kaki. Beberapa sendi lainnya yang dapat terkena adalah pergelangan kaki, lutut, pergelangan tangan, jari tengah, dan siku. Untuk kamu yang sudah punya indikasi terkena asam urat, ada beberapa pantangan yang harus kamu ketahui agar meminimalisir kambuhnya penyakit tersebut. Pas banget nih, hari ini Squad Health akan kasih tahu kamu tentang beberapa pantangan asam urat plus cara pengobatan alaminya. Kalian pasti penasaran kan? Simak info lengkapnya bersama Squad Health. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi Squad Health kamu ya, agar kamu tidak ketinggalan video menarik seputar kesehatan lainnya. Sebenarnya apa sih penyakit asam urat atau GOUT itu? Asam urat atau dalam bahasa medis dikenal dengan sebutan GOUT adalah suatu kondisi medis di mana terjadi gangguan metabolisme asam urat di dalam tubuh. Akibatnya terjadi peningkatan kadar asam urat dalam tubuh. Kristal asam urat yang berlebihan akan menumpuk di jaringan tubuh dan menyebabkan inflamasi atau peradangan pada persendian artritis. Ini adalah bentuk radang sendi yang paling umum pada pria. Dan meskipun lebih mungkin menyerang pria, wanita menjadi lebih rentan terhadap serangan asam urat ini setelah menopause. GOUT yang kronis dalam jangka panjang dapat menyebabkan penumpukan asam urat baik di dalam maupun di sekitar persendian. Pada akhirnya, hal ini dapat menurunkan fungsi ginjal hingga membentuk batu ginjal. Asam urat awalnya disebabkan oleh kelebihan asam urat dalam darah atau hiperurisemia. Asam urat sendiri merupakan zat sisa yang dibentuk oleh tubuh pada saat tubuh memetabolisme substansi yang dinamakan purin. Purin adalah senyawa kimia yang ditemukan dalam jumlah tinggi dalam makanan tertentu, seperti daging, hati, unggas, dan makanan laut. Biasanya asam urat dilarutkan dalam darah dan dikeluarkan dari tubuh dalam urin melalui ginjal. Jika terlalu banyak asam urat yang diproduksi atau yang dikeluarkan tidak cukup banyak, asam urat dapat menumpuk, kemudian membentuk kristal seperti jarum yang menumpuk di sekitar sendi dan ginjal. Hal ini dapat memicu peradangan dan nyeri pada persendian dan jaringan di sekitarnya. Terus, pantangannya apa saja sih ketika mengalami asam urat? Orang dengan penyakit asam urat atau GOUT memiliki kadar asam urat yang tinggi dalam darahnya. Mengelola kadar asam urat ini dapat membantu meringankan atau mencegah gejalanya untuk muncul. Beberapa makanan ada yang dapat membantu menurunkan kadar asam urat, ada juga yang dapat meningkatkannya. Nah, berikut ini adalah beberapa pantangan makanan dan minuman yang perlu kamu hindari ketika punya penyakit asam urat. Yang pertama, hindari makanan tinggi purin. Jika kamu rentan terhadap serangan asam urat, hindari penyebab utamanya, yaitu makanan tinggi purin. Makanan yang mengandung lebih dari 200 mg purin per 100 gramnya dapat memicu serangan asam urat. Berikut ini adalah beberapa makanan yang harus dihindari karena mengandung purin tinggi. Yang pertama, jeroan. Untuk jenis makanan ini kamu disarankan untuk menjauhinya karena jeroan seperti hati, ginjal, otak, dan organ dalam lainnya memiliki kandungan purin tertinggi. 2. Daging merah. Kandungan purin dalam kelompok makanan ini masih tergolong sedang, namun lebih baik dihindari saat kamu tengah sakit asam urat. Kamu masih bisa mengkonsumsi daging sapi, daging unggas, daging kambing yang semuanya tanpa lemak. Paling banyaknya 170 gram setiap harinya. 3. Seafood. Pasti banyak dari kamu yang penggemar makanan laut bukan? Coba mulai sekarang batasi konsumsinya karena makanan laut kaya akan purin. Jenis-jenis makanan laut yang menjadi pantangan bagi penderita asam urat tinggi antara lain adalah kerang, ikan asin, ikan teri, sarden, makarel atau ikan kembung, ikan tuna, tiram, udang, lobster, dan kepiting. 4. Beberapa jenis sayuran. Ada beberapa jenis sayuran yang memiliki kadar purin tinggi, yaitu bayam, kembang kol, asparagus, kacang polong, dan jamur. Namun, menurut penelitian, mengkonsumsi purin yang berasal dari sayuran tidak menimbulkan masalah bagi penderita asam urat tinggi. Artinya, resiko terkena GOUT atau serangan ulangannya tidak meningkat. Meski begitu, disarankan untuk tetap membatasi jumlah yang masuk ke dalam tubuh kamu. Lanjut setelah makanan berpurin tinggi, yang kedua, hindari gula.
Meski kadar purin dalam gula tergolong rendah, kamu tetap disarankan untuk tidak berlebihan mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Mengkonsumsi gula secara berlebihan bisa menyebabkan diabetes dan obesitas yang bisa memperburuk gejala rematik atau asam urat yang kamu derita. Hindari pula yang mengandung fruktosa, karena bisa meningkatkan kadar asam urat kamu, seperti madu, agave, nektar, sirup jagung, dan jus buah. Jika ingin memanjakan lidah dengan sesuatu yang manis, kamu bisa mengkonsumsi buah-buahan segar. Lanjut yang ketiga, hindari minuman mengandung alkohol. Beberapa jenis minuman beralkohol mengandung purin yang tinggi dan bisa meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Minuman beralkohol yang tidak baik bagi penderita asam urat adalah bir. Selain itu, bir juga bisa menyebabkan dehidrasi yang akan memicu datangnya rasa nyeri pada penderita asam urat tinggi. Minuman beralkohol lain yang juga mengandung purin namun dalam jumlah sedang yaitu anggur atau wine. Setelah kita tahu pantangannya dan mencoba menghindari tantangan tersebut, itu sudah menjadi step awal bagi kamu untuk meminimalisir kambuhnya penyakit asam urat. Terus kalau udah muncul gejala atau udah terlanjur kambuh, ada nggak sih cara pengobatan alaminya? Jawabannya ada. Pertama, buah ceri. Walaupun kebanyakan buah baik untuk penderita asam urat, namun ceri adalah buah yang paling baik. Ceri mampu mencegah serangan asam urat akut. Ceri menurunkan kadar asam urat dalam darah dan mengurangi radang atau inflamasi. Hal ini terbukti dalam sebuah studi yang dipublikasikan dalam PubMed NCBI pada tahun 2003. Ceri menurunkan kadar asam urat dalam darah dan urin sejak 5 jam setelah dikonsumsi. Studi lain juga menunjukkan bahwa konsumsi ceri secara langsung atau ekstrak ceri secara rutin menurunkan resiko serangan asam urat akut hingga 35%. Kedua, jahe. Jahe adalah rempah-rempah dan ramuan herbal yang diresepkan untuk kondisi peradangan. Kemampuannya untuk membantu asam urat cukup dikenal dengan baik. Jahe mengandung beberapa zat antiinflamasi seperti gingerol dan sogaol. Kedua zat itulah yang memiliki efek anti radang sehingga mampu meringankan nyeri akibat penyakit gout. Untuk pengobatan dari luar saat asam urat kambuh, kamu bisa buat kompresan jahe dengan merebus air dan 1 sendok makan parutan jahe segar. Rendam kain dalam campuran tersebut. Saat sudah tidak panas, oleskan kain ke area yang dirasa sakit setidaknya sekali sehari selama 15 hingga 30 menit. Iritasi kulit mungkin terjadi, jadi yang terbaik adalah melakukan tes pada sepeta kecil kulit terlebih dulu. Untuk pencegahan dari dalam, kamu bisa menyeduh teh jahe 3 cangkir per hari. Ketiga, campuran air hangat, cuka sari apel, jus lemon, dan kunyit. Cuka sari apel, jus lemon, dan kunyit masing-masing sering direkomendasikan untuk asam urat. Jika dicampurkan, bahan-bahan tadi akan menciptakan minuman dan obat yang baik bagi penderita asam urat. Cuka apel mengandung asam malat yang secara efektif melarutkan asam urat dalam aliran darah. Kemudian, kalsium dalam lemon akan mengikat asam urat dan memecahnya menjadi senyawa lain. Lalu kunyit mengandung kurkumin yang efektif meredakan asam urat. Ketiga bahan ini sangat ampuh untuk meredakan asam urat. Caranya, campur 1 perasan setengah lemon ke dalam air hangat, masukkan 2 sendok teh kunyit dan 1 sendok teh cuka sari apel. Sesuaikan dengan selera, minum 2-3 kali sehari. Keempat, tanaman brotowali atau Tinospora crispa. Brotowali atau nama latinnya Tinospora crispa adalah tanaman obat yang biasa ditanam di pekarangan rumah atau tumbuh liar. Manfaat brotowali ini berkat adanya zat flavonoid dan alkaloid yang terkandung di dalamnya. Kedua zat tersebut diketahui dapat menghambat xantin oksidase, yaitu enzim yang bertanggung jawab terhadap terbentuknya asam urat. Biasanya orang menggunakannya dengan cara merebus batang dan daunnya, kemudian diminum air rebusannya setelah disaring. Rasanya sangat pahit, namun dipercaya memiliki banyak manfaat kesehatan bagi manusia. Kelima, sayuran seledri. Sayuran dari famili Apiaceae ini juga dikenal sebagai diuretik dan modulator inflamasi. Kandungan senyawa phtalates, furanopomarins, dan terpenoids diyakini berkontribusi terhadap aktivitas klinis makanan ini. Ekstrak seledri menghambat xantin oksidase yang menyebabkan terbentuknya asam urat. Cara mengkonsumsinya, siapkan seledri 60 gram, daun dan batangnya, dan air sebanyak 200 cc. Cuci bersih seledri tersebut kemudian dipotong kecil-kecil, setelah itu rebus seledri sampai menyisakan air 100 cc. Minum air rebusan seledri tersebut 2 kali sehari selama 2 minggu. Nah, Healthy Squad, itulah beberapa pantangan asam urat dan cara pengobatan alaminya. Gimana? Mudah bukan? Namun walaupun kalian sudah tahu pantangan dan cara pengobatan alaminya, tetap disarankan untuk konsultasi kepada tenaga medis yang terkait ya. Apabila sudah melakukan tips tadi namun masih merasakan nyeri karena asam urat.
Jaga pola makan dengan selalu mencari tahu dan peka terhadap asupan yang masuk ke dalam tubuh untuk mencegah kambuhnya asam urat yang tidak diinginkan. Karena kalau bukan kamu yang peduli sama badanmu, siapa lagi? Jangan lupa untuk share video ini pada orang-orang terdekat kamu yang bingung pantangan untuk asam urat. Apalagi yang pengen tahu cara pengobatan alaminya. Stay healthy body and mind. Nah, untuk mengetahui informasi kesehatan lainnya, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi Squad Health kamu. Biar kamu bisa selalu update sama video-video terbaru kita. Follow juga semua akun sosial media Squad Health.